Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara dan kita simak baik-baik firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang meminta batu kepada, yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mengalami Tuhan, berbicara bagaimana kita memiliki yang namanya pengalaman perjalanan spiritualitas yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh memiliki suatu komunikasi, relationship yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki suatu kedekatan roh dengan Tuhan. Tidak hanya bicara jiwa, tapi kedekatan roh dengan Tuhan, dengan Allah. Dan hal ini tidak hanya bicara dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tetapi ini suatu keberlanjutan, suatu kontinuitas yang terus-menerus kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengalami Tuhan, ingin mengalami Tuhan adalah sebuah dambaan, adalah dambaan setiap manusia, adalah dambaan setiap individu demi individu. Tidak pandang golongan, tidak pandang agama, tidak pandang etnis, tidak pandang latar belakang, status ekonomi, apa dan sebagainya. Mengalami Tuhan adalah sebuah dambaan setiap pribadi, sebuah dambaan setiap individu, saudaraku, karena di dalamnya akan ada banyak hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang kita bisa terima daripada Tuhan. Nah, dan saudara, di setiap musim, di setiap keadaan, di setiap situasi, apapun masalahnya, Bapak Ibu Saudara, seberat apapun tekanan, seberat apapun masalahnya, seberat apapun pergumulannya, Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau kita harus mengalami Tuhan di dalamnya. Kita harus memiliki atau mengalami perjalanan spiritualitas bersama dengan Tuhan. Saya katakan bahwa setiap momen demi momen yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini, saya berharap, saya berdoa supaya momen itu nggak berlalu begitu saja gitu. Nggak lewat begitu saja tanpa meninggalkan sebuah pengalaman spiritual, pengalaman rohani, pengalaman perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Saya katakan setiap momen yang terjadi, setiap insiden yang terjadi, apapun itu, seberat apapun itu, saya katakan, Tuhan, aku nggak mau melewati itu begitu saja. Aku nggak mau melewati. Aku nggak mau melalui tanpa sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya. Karena saya percaya bahwa Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan firman Allah berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Mengenai kita ini tidak hanya bicara tentang masa depan, tapi juga bicara tentang situasi, bicara tentang keadaan, bicara tentang hal-hal yang barangkali saja mungkin tidak enak dalam kehidupan ini. Hal-hal yang barangkali bisa juga merugikan atau hal-hal yang mengecewakan kita, menyakiti kita, melukai hati kita. Ya. Dianggap mungkin sebelah mata, dikucilkan, dihinakan, dibicarakan di belakang kita. Saudara, tidak mau saudara harus mengalami Tuhan di dalam setiap situasi itu, karena Tuhan katakan,
Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tidak hanya bicara tentang masa depan yang baik, kita tidak hanya bicara tentang masa depan yang dijamin Tuhan, tapi juga bicara tentang hari-hari kita, hari-hari yang kita lalui, kejadian demi kejadian yang terjadi dari hari ke hari, dari hari-hari yang kita lewati, saudara, bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan, aku tahu semua itu, dan Tuhan inginkan saudara harus mengalami Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, dalam segala situasi apapun. Nah, saudara dikasih nama Tuhan. Saya teringat satu kisah, beberapa kisah di dalam Alkitab yang dicatat bagi kita semua. Saya kira bukan sesuatu yang asing buat kita lagi. Ya, bagaimana Daud mengalami Tuhan. Ya, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud mau dibunuh. Tapi dia berkata di Mazmur 23 ayat yang keempat, ya, firman Allah berkata, sekalipun aku berjalan di lembah yang kelam, bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, bayang-bayang kegagalan, bayang-bayang kehancuran, bayang-bayang kesulitan, bayang-bayang penganiayaan, bayang-bayang sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Tapi dia berkata, aku tidak takut. Ya, kenapa dia tidak boleh? Kenapa dia tidak tahu? Karena dia mengalami Tuhan. Di setiap musimnya, dia mengalami Bapa itu. Dia mengalami Tuhan dalam setiap keadaan yang dialami, saudara. Saya berkata, gadamu dan tongkatmu. Dia mengalami firman Tuhan. Dia mengalami roh Tuhan. Dia punya pengalaman spiritual. Dia punya pengalaman spiritualitas yang baik dengan Tuhan. Dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu. Dari bulan ke bulan. Dari tahun ke tahun. Sehingga dia berkata, aku tidak akan pernah takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara. Ada hal yang menarik dari kisah ini, saudaraku, yaitu karena dia mengalami Tuhan. Dia punya pengalaman perjalanan spiritualitas secara pribadi, secara person dengan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga dia berkata, aku tidak takut baik gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bahkan hal yang menarik, yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang genting, dia berkata, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan musuhku. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan itu loh. Di masa sulit, di masa genting sekalipun, di situasi-situasi yang lembah kelam, sesuatu yang bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Dia berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti aku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, saya bilang, bisa ini terjadi karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia punya perjalanan spiritualitas yang baik, yang indah bersama dengan Tuhan, saudara. Kita melihat juga lagi bagaimana orang-orang ketika dia ada dalam titik terendahnya. Kita melihat sebenarnya misalnya Sandra Mesad dan Abednego. Bagaimana Nebukadnezar ketika dia membangun patung emas 60 hasta tingginya. Ya, dan dia perintahkan seluruh rakyatnya untuk harus menyembah kepada patung itu. Seluruh para petinggi, para bupati, para jenderal, para pemangku-pemangku kepentingan di negerinya, seluruh rakyatnya diharuskan untuk menyembah kepada patung emas yang dia buat. Tapi ada 3 orang yang tidak pernah gemetar terhadap ancaman itu, yaitu Sandra Mesad dan Abednego. Mereka tidak setuju menyembah. Mereka tetap berpegang pada prinsipnya. Mereka tetap berpegang kepada imannya. Berpegang kepada apa yang dialami. Berpegang kepada apa yang ia yakini. Berpegang kepada apa yang ia percayai. Saudaraku. Saudara, dia sudah ada dalam titik terendahnya loh Bapak Ibu Saudara. Dia ada di titik terendah saat itu. Hidup mati, saudara. Bagaimana tidak? Pemimpin tertinggi Nebukadnezar memerintahkan. Orang tidak mau menyembah kepada patung itu digantung, saudara. Dipancung, saudara. Dibunuh.
Tapi tiga orang ini saudaraku, mereka menyembah hanya kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Mengapa bisa konsisten? Karena mereka punya pengalaman rohani. Mereka punya pengalaman spiritualitas yang luar biasa dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan, saudara. Bayangkan ketika mereka diangkat, diusung, saudaraku, untuk dimasukkan di perapian yang menyala-nyala, untuk mau dibakar, untuk dihancurkan. Saudara coba lihat, justru yang terbakar bukan yang dimasukkan ke dalam api, malah justru yang mengangkat mereka, yang mengusung mereka, justru itu yang terbakar habis, yang menjadi abu, saudara. Dan saat itulah kita melihat kisah ceritanya, kalau sudah kita tahu bersama, yang tadinya cuma 3 orang, Sandra, Mesak dan Abednego, yang dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala itu, saudaraku. Nebukadnezar melihat dari atas, ternyata bukan hanya 3 orang yang sedang berjalan-jalan di dalamnya, tetapi firman Allah berkata, ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Dan dia melihat seorang itu seperti anak dewa, saudara. Ini menunjukkan bagi kita, saudaraku, bahwa ketika orang memiliki pengalaman spiritualitas dengan Tuhan, punya pengalaman, mengalami Tuhan gitu loh. Mengalami Tuhan. Tuhan itu tidak hanya sekedar di dalam pengetahuan. Tuhan itu tidak hanya sekedar di dalam ilmu, pengetahuan, knowledge. Tetapi juga itu bicara tentang apa? Pengalaman. Bagaimana Anda bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan ini? Maka itulah yang akan akhirnya membuat mereka menjadi lebih kuat dan konsisten dalam iman mereka ketika badai, ketika ada pergumulan dan masalah menghampiri mereka. Makanya ada satu pujian, kan, Bapak Ibu Saudara mungkin tahulah lagu itu. Ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Ini kenapa? Karena dia punya pengalaman spiritualitas dengan Tuhan. Dia punya pengalaman, dia ngalami Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 30 September kemarin, saya diizinkan Tuhan masuk rumah sakit, saudara. Saya diizinkan Tuhan masuk rumah sakit, tepatnya itu hari Senin. Karena saya mengalami satu sakit yang sakit sekali di bagian perut dan juga di bagian punggung dan pinggang di belakang, saudara. Lalu kemudian saya dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta yang cukup baik di Mojokerto. Lalu saya masuk IGD. Dan saya langsung diobservasi oleh beberapa dokter medis, beberapa perawat, dan dokter umum di ruang IGD itu. Dan saya dibaringkan di tempat tidur orang sakit.
Dan kemudian mereka langsung mengobservasi saya dan sebagainya, ditanya ini dan seterusnya. Dan kemudian saudaraku, karena rasa sakit yang luar biasa, saya diinjeksi dengan obat nyeri, diinjeksi dengan obat untuk menghilangkan rasa sakit di bagian perut dan di bagian punggung saya belakang. Karena rasa sakit saya menjerit-jerit sekali pada waktu itu, saudara. Dan kemudian mereka berkata, Pak Pendeta harus diopname. Bapak Pendeta harus ada penanganan secara baik. Jadi Bapak tidak boleh pulang. Lalu kemudian saya dibaringkan di tempat tidur, lalu saya didorong ke lorong-lorong rumah sakit untuk dibawa masuk di dalam ruangan penginapan, saudaraku. Ya, ruangan nginap ya, bukan penginapan ya, ruangan nginap, saudara, nginap rawat, saudara ya. Ya. Dan kekasih Tuhan, di hari yang pertama tanggal 1 Oktober, saya tidak bisa makan. Sakitnya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya menjerit-jerit. Saya didampingi dengan istri saya, saudaraku. Ya, kemudian saudaraku, hari yang kedua juga saudara diambil cek darah, lalu dan sebagainya, saudaraku, juga tidak ada perubahan, terus sakit luar biasa, saudaraku. Ya, lalu kemudian saudaraku di USG perut saya dan sebagainya semua, ternyata saudaraku diketahui terjadi infeksi di bagian lambung saya, saudaraku. Ya, ada sakit lambung yang luar biasa dan sehingga tidak bisa makan, muntah terus. Dari hari pertama, hari yang kedua, saudaraku, hari yang ketiga tidak bisa makan, udah lemas sekali. Di hari yang keempat, dokter ngomong kepada istri saya dan keluarga, sementara waktu Bapak tidak boleh dikunjungin oleh jemaat, oleh kerabat dan siapapun. Sehingga di pintu kamar saya itu, tempat saya diinap itu, ditulis tidak diperbolehkan untuk mengunjungi pasien. Karena saking sangat lemah sekali saya, saudaraku. Teman saya datang dari Bali di hari yang keempat. Teman saya dari Bali datang, saudaraku, dan tidak dibolehkan untuk diizinkan untuk melihat, saudaraku. Dan saya percaya ini karena kondisi fisik yang semakin melemah, saudaraku. Ya, jemaat saya hanya menangis dan mereka berdoa dari rumah masing-masing. Di hari yang keempat, saudaraku, saya tidak bisa apa-apa, saudaraku. Saya cuma hanya nangis, menjerit-jerit karena sakit, lemas, tidak bisa makan, saudaraku. Saya lihat makan di meja, saya harus bilang sama istri saya, Mama tolong itu makan ditaruh di belakang. Itu makanan tolong taruh di luar. Karena begitu saya lihat itu makanan langsung muntah, saudaraku. Dan saya muntah pun tidak ada yang mau dikeluarkan, saudara. Asam lambung sangat asam sekali. Saat itu, di hari yang keempat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah tidak berdaya, sakit luar biasa, saudaraku. Ya, tapi sekalipun fisik saya lemah, fisik saya sakit, saudaraku, tetapi rohku tidak sakit. Rohku tidak sakit. Rohku saya terus membangun hubungan dengan Tuhan. Saya terus membangun keintiman dengan Tuhan. Saya membangun terus komunikasi dengan Allah di dalam rohku. Saya berkata, Tuhan, aku mau hidup. Tuhan, aku tidak mau mati. Di hari yang keempat itu, saudaraku, saya diberi mimpi. Saya mimpi, saudaraku, saya dikunjungin oleh beberapa orang yang bukan dari golongan kita, saudaraku. Mereka mengunjungi saya. Saya kaget, saya bilang, kalian kenapa mengunjungi saya? Aku nggak mati, aku hidup. Lalu saya terjaga pada saat itu. Kemudian sorenya di hari yang keempat saya mimpi, saudara. Karena di hari yang keempat, di saat saya masuk di rumah sakit itu, saudaraku, itu momen baik buat saya untuk mengevaluasi diri. Momen baik buat saya untuk saya harus mengalami Tuhan. Momen baik buat saya untuk saya boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika saya sakit itu yang ada cuma hanya
Cuma hanya ngomong, Tuhan Engkau baik, Engkau sanggup memulihkan saya. Tuhan ampuni segala kelemahan saya, ampuni segala dosa saya, ampuni segala kelemahan saya. Dan aku mau meninggalkan kalau ada hal-hal yang tidak kalau ada yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, atau mungkin ada hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Sebagai manusia, aku mohon Tuhan ampuni dan berikan aku kesempatan untuk aku boleh hidup. Berikan aku kesempatan untuk saya boleh mengalami kesembuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Sore hari saya mimpi lagi, saudara, mimpi yang kedua. Saya seperti dibawa dalam sebuah perjalanan destinasi yang cukup jauh sama Tuhan. Kemudian saya sampailah ke satu destinasi yang satu itu, saudaraku. Lalu di situ saya ditaruh di sebuah tepi jurang yang sangat dalam sekali, saudaraku. Dan kemudian saudaraku di bawah jurang itu, Bapak Ibu Saudaraku, sangat jelas sekali mimpi itu. Waktu saya mimpi, sangat jelas sekali di bawah jurang itu yang tajam, yang begitu dalam sekali, saudaraku. Itu ada banyak batu-batu, ada banyak bongkahan batu yang besar-besar, ada banyak bongkahan batu yang tajam-tajam, dan ada banyak juga kayu-kayu yang berantakan, yang hancur-hancur, itu ada di bawah lembah itu, saudaraku. Dan saya sangat ketakutan sekali pada ketika saya melihat, karena saya ada di atas. Saya ada di atas tebing itu, saudara. Ya, saya ada di atas tebing itu, dan kemudian beberapa orang di sekitar tebing itu banyak sekali sedang menjerit-jerit karena berjuang untuk keluar dari tebing itu supaya dia tidak jatuh ke dalam jurang itu, saudara. Banyak orang yang menjerit-jerit di situ, saudaraku. Dan saat itulah, entah kekuatan dari mana, saat itulah akhirnya saya berhasil dan keluar dari tebing itu, dan saya keluar dari situ, saudaraku. Ya, sebelum saya keluar memang di situ ada juga sebuah palungan begitu. Di palungan itu ada di tepi jurang itu. Nah, saya ada di situ. Palungan itu kosong, tidak ada air, kering sekali. Saya ada di situ dan saya lihat ke bawah, menakutkan, jurang sekali, dalam sekali, saudara. Dan oleh pertolongan Tuhan saya yakin pasti itu akhirnya saya keluar dari tebi itu, lalu saya melanjutkan perjalanan saya ke destinasi yang lain. Setelah sampai saya ke satu destinasi yang satu, di situ ada dua orang yang besar-besar badannya, dan saya disuruh untuk terjun dari tepi ketinggian yang cukup tinggi sekali, dan sementara itu jurang di bawah. Ada bukan batu di situ, ada kayu-kayu juga di situ, saudaraku. Saya ketakutan sekali di mimpi itu. Dan tapi saudaraku, dua orang ini dia bilang, tidak, kamu harus turun. Pegang tali, saya disuruh pegang tali, saudara. Satu tali di situ suruh pegang. Saya gandoli tali itu dan saya lepas landas. Ketika saya lepas landas itu, saudaraku, ternyata yang di bawah tebing itu bukan batu-batuan, bukan kayu-kayu, tetapi sungai. Sungai yang begitu bening sekali, sungai yang begitu bersih sekali. Dan di atas sungai itu ada suatu jembatan yang sangat besar sekali, dan antara sungai dengan jembatan itu cuman sejengkal saja, saudaraku. Dan saya bilang, Tuhan, kalau aku melewati air ini, aku melewati terus, aku pasti mati karena aku kelelepan, saudara. Tapi singkat cerita dari kisah ini, saudaraku, luar biasa. Saya mengalami Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami kedahsyatan Tuhan, dan dalam perjalanan yang cukup jauh, merasa jalannya cukup jauh sekali, akhirnya saya sampai di tepi. Saya sampai di tepi sungai itu, dan saya terkejut karena saya melihat di sana ada banyak orang yang pakai baju putih dan pakai topi, dan mereka semua tepuk tangan. Dan aku terbangun dari mimpi saya. Aku tahu, saudaraku, karena aku mengalami Tuhan. Ya, aku mengalami Tuhan. Kalau bukan pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan, mungkin aku tidak bisa ada hari ini, dan bahkan mungkin aku tidak khotbah di Gloria pada pagi hari ini.
Sehingga kondisi dan keadaan saya di hari yang keempat, hari yang kelima semakin membaik, hari yang keenam semakin membaik, di hari yang ketujuh sudah semakin membaik, sampai di hari yang kedelapan. Saya 8 hari diopname di rumah sakit, saudara. 8 hari saya diopname di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya saya diizinkan dokter di hari yang keempat untuk boleh pulang. Hingga saat ini aku sembuh, aku pulih, aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku mengalami kesembuhan, aku mengalami Tuhan. Itu semua berkat daripada Tuhan. Karena itu saudara, bagaimana kita boleh mengalami Tuhan? Ada 3 poin penting yang saudara harus alami. Yang pertama, saudara harus meminta. Firman Allah berkata tadi, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, Yesus ngomong. Yesus berbicara, ini bukan murid, bukan orang-orang Farisi, bukan orang-orang yang merasa hebat dirinya, merasa tidak butuh firman. Ini Yesus yang ngomong, mintalah maka aku akan berikan kepadamu. Ketoklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Yang kedua, mencari Tuhan. Yang kedua, mencari firman Allah berkata, Yesus ngomong, cari kamu dapat pasti. Cari pasti kau dapat. Dan yang ketiga, bagaimana kita boleh mengalami Tuhan? Panggil dia sebagai Bapa. Dia ngomong, saudaraku, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang ketiga, panggil dia sebagai Bapa. Dia Father, saudaraku. Bapa itu bicara apa? Pengayuh. Bapa itu bicara penyediaan. Bapa itu bicara tentang apa? Pelindung, penolong, pemberi hidup. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan. Saya benar-benar mengalami Tuhan. Tuhan izinkan saya harus ada di dalam lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. 8 hari diopname di rumah sakit. Sampai hari ini, aku ngalami Tuhan. Aku ngalami dia. Dan kalau saya juga ngalami Tuhan, saya yakin dan percaya banget. Bapak Ibu semua juga yang ada di Zoom ini juga adalah orang-orang hebat. Yang memiliki pengalaman-pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau hidup kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Sudah dikasih dalam Tuhan. Biarlah hidup kita hari ini adalah hidup karena kita mengalami Tuhan. Bukan apa-apa. Karena dengan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, hidup kita pasti dan so pasti kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan.